Pada video kali ini, teman-teman akan menyaksikan bagaimana UPT BP2MI Nunukan melakukan penanganan terhadap repatriasi 243 alumni pelajar CLC dari negeri Sabah, Malaysia. Jadi CLC ini adalah kependekan dari Community Learning Center, yaitu anak pelajar Indonesia yang mana bapaknya adalah pekerja migran Indonesia, dan mereka akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Indonesia karena mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan satu tingkat ke jenjang yang lebih tinggi di Malaysia. Oleh karena itu, pada hari ini kami akan menerima repatriasi mereka di Pelabuhan Tanjung Taka dan melakukan penanganan sebagaimana protokol kesehatan yang berlaku. Mereka akan kita karantina selama 5 hari. Setelah itu baru kita lanjutkan untuk perjalanannya menuju ke provinsi di Indonesia. Saksikan penanganan yang kami lakukan di era pandemi COVID-19.
itu di sekolah mana? Kalau saya di Setiana dari alumni Sersi Bonus, sekarang saya bersekolah di SMA Wahid Model di Jawa Timur. Jawa Timur. Kalau adiknya? Saya dari Stasdira, alumni dari Sersi 19. Sekarang saya bersekolah di SMA Ideal Hidayah, Jawa Timur. Jawa Tengah. Kalau adiknya? Nama saya Nurkan Ines. Saya alumni dari sekolah Unity, melanjutkan pendidikan saya di SMA Islam Satu Surakarta, Jawa Timur. Jadi ceritakanlah secara singkat adik-adik selama sekolah di Malaysia itu seperti apa keadaannya, susah senangnya itu seperti apa? Selama sekolah di Malaysia pastinya banyak sekali kesulitan, di antaranya selama setahun ini kan kami sekolah daring ya. Karena COVID ya? Kena COVID. Nah, salah satu itu kesusahannya itu sinyal di ladang-ladang itu kesusahan sinyal. Jadi ada banyak di antara kami yang kalau mau belajar, mau mengirim tugas kepada guru yang ada di Indonesia harus daki bukit dulu atau masuk ke blok-blok dulu buat cari sinyal. Selama sekolah ini yang motivasi sampai bisa masuk di teknik SMA, SMK ini apa motivasinya? Saya motivasi pertama saya adalah orang tua. Melihat betapa susahnya orang tua bekerja di blok, banting tulang buat kita semua, dan orang tua sendiri yang selalu menasihati cukup mama sama bapak yang bekerja seperti ini, nak, kalian harus bisa lebih sukses dari kami. Ya, yang kedua guru sekolah selalu mengingatkan pendidikan itu kalau bisa dibilang nomor satu. Kalian bukan yang nggak pintar, dan kalian tuh sama, haknya tuh sama seperti anak-anak Indonesia yang lain. Jadi jangan kalian takut buat melanjutkan pendidikan kalian, walaupun itu harus berjalan dari orang tua. Yang ketiga adalah dari diri sendiri, niat karena pengen menjadi orang yang sukses, jadinya bertekad. Bismillah, walaupun jauh dari orang tua, ambil langkah ini, mencoba mendaftar beasiswa dan udah lulus, akhirnya ya udah Bismillah berangkat, Insya Allah di Indonesia berjuang buat mendapatkan apresiasi, prestasi, dan bisa membuktikan kalau kami anak-anak TKI bisa seperti anak-anak Indonesia yang bisa menjadi penerus bangsa Indonesia selanjutnya. Tanggapan kalian dari rumah untuk menuju ke kota gitu ya, yang ditempuhnya tuh kira-kira bagaimana? Karena perjalanan pasti sangat jauh kan? Sangat jauh. Iya. Apalagi saya waktu itu mengurus paspor, saya di daerah pedalaman di Sandakan, sedangkan mengurus paspornya itu di ibu kota Sabah di kota Kinabalu. Perjalanan hampir 6 jam. 6 jam itu perjalanannya sangat melelahkan. Perjalanan kalian ke kota itu ada pernah ketemu dengan petugas polisi atau immigration? Sering ya? Sering ya. Nah, apa yang ditanyakan sama kalian tentang itu? Kalau kami selalunya ditanya tujuannya apa ya, mau kemana, tujuannya untuk apa. Tapi syukurnya setiap kami mau melakukan perjalanan jauh, apalagi untuk kepentingan untuk kami, itu guru-guru biasanya atau kepala sekolah Indonesia Kota Kinabalu menyiapkan surat jalan untuk berjaga-jaga di jalan. Jadi biasanya kalau petugas polisi sudah bertanya, kami hanya menyerahkan surat ini, Pak, kalau dibaca, kalau sudah dibaca, petugas polisi sudah paham dan sudah membiarkan untuk kami melanjutkan perjalanan. Untuk bikin paspor ke konsul ya? Ini satu, pernah nggak pas kalian ini ke sekolah, yang pas sekolah nggak punya dokumen gitu, pernah nggak ditangkap atau pas di rumah ada yang polisi atau naik razia gitu nah? Daerah saya sendiri belum pernah, tapi kalau mungkin di daerah-daerah lain mungkin pernah ya. Karena di sekolah CLC itu tersebar di berbagai macam-macam daerah. Jadi kalau di saya sendiri alhamdulillah untuk saat ini belum pernah, masih aman-aman saja. Masih sekolah dan itu sekolahnya masih berfasilitas sangat sederhana, bahkan sekolahnya ada yang sekolahnya masih dibangun dari kayu. Jadi ada sekolah kadang-kadang di berbagai TKB tempat kegiatan belajar itu sekolahnya masih seperti kayak pondok-pondok saja. Tapi walaupun begitu, anak-anak TKI atau teman-teman saya dan teman-teman saya nggak ada yang menyerah, nggak ada kata wah sekolah saya cuma biasa-biasa saja, pasti saya juga nantinya orang biasa-biasa saja. Justru bagi kami, karena sekolah kami biasa-biasa saja, kami semangat kami malah makin bertambah untuk membuktikan sekolah kami bisa biasa-biasa saja, tapi kami harus menjadi orang yang luar biasa. Nah, di sekolah kami juga itu, walaupun fasilitasnya sangat sederhana, nggak seperti di sekolah teman-teman di Indonesia, nggak sebesar ini, tapi di sekolah kami itu selalu mengadakan lomba
berbagai bidang, antara lainnya di olahraga, seni, dan akademik. Nah, buktinya ada banyak anak-anak TKI yang sudah menjadi juara, mau itu juara nasional ataupun internasional. Nah, kalau saya sendiri pernah menjadi juara 1 tari di kegiatan Apres 2018 dan menjadi wakil CLC Sesaba untuk melanjutkan lomba di Kuala Lumpur. Saya pernah menjuarai lomba di Apres di bidang lomba badminton tunggal putri pada tahun 2018. Saya menjuarai juara 3. 2019 saya menjuarai juara 2. Di tahun yang sama saya juga menjuarai bidang yang sama, bidang badminton di ganda campuran juara 2. Ada lagi mau ditambahkan? Nah, bagaimana tanggapan kalian, Dek, teman-teman seumuran kalian yang tidak sekolah di sana? Pertama sih rasanya pasti sedih, tapi kami mencoba memahami karena ada juga yang dari dirinya sendiri yang nggak mau lanjut, ada juga dari pengaruh orang tua yang tidak memberikan izin. Jadi Bekerja ya? iya, malah untuk memaksa mereka untuk bekerja, bahkan ada yang disuruh untuk menikah lebih dini. Nah, jadi reaksinya itu sangat sedih, tapi di sisi lain juga kami hanya bisa mendukung dan kami hanya bisa memotivasi, walaupun mungkin nggak lanjut sekolah, tapi kami bilang harus tetap semangat dan ya walaupun bukan dengan cara pendidikan, berusahalah untuk bisa menjadi orang sukses juga ke depannya. Saya tuh sama seperti Justiana, pertama itu adalah orang tua, kedua itu keluarga saya, yang ketiga saya juga ingin menjadi salah satu anak anak bangsa yang bisa menambahkan wawasan saya supaya saya bisa diterima bagi bangsa dan juga saya bisa berprestasi membawa Indonesia ke seluruh dunia. Selamat siang, perkenalkan nama saya Musdar. Saya alumni dari CLC Syarimo. Saya akan bersekolah di SMK Abdurrahman Wahid, Jawa Timur. Saya sekolah di Sabah, saya mempunyai suka duka, yaitu dukanya itu saya sangat kesusahan mencari jaringan untuk belajar online. Oh iya, sama. Terus saya kan di dalam pedalaman sebuah ladang, makanya kalau ingin belajar atau mengirim tugas ke guru, saya harus naik bukit atau ke jalan-jalan yang lebih tinggi dari rumah saya agar saya mendapatkan menghantarkan PR saya ke guru. Setelah Pesan-pesan lah buat adik-adik kalian yang di sekolah di CLC sana, maksudnya apa pesan-pesan buat mereka jadi biar lebih motivasi kayak kalian untuk melanjutkan pendidikan di negaranya sendiri nih, apa nih? Oke, untuk adik-adik CLC yang sedang berjuang, sedang kelas 9 dan sedang tes besuan, semangat ya untuk kalian, karena pendidikan kita tidak hanya di sini, kita akan melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi dan kalian harus semangat karena kita semua melakukan ini untuk orang tua kita dan semuanya ini untuk diri kita sendiri, untuk membanggakan nusa, bangsa, dan negara. Kembalilah ke Indonesia kita.